Episode 4 diawali dengan Pinkman yang melakukan tugas mereka, yaitu mengambil mayat-mayat serta membakarnya. Namun ternyata mereka juga akan mengambil beberapa mayat yang akan diambil organ-organnya untuk nantinya dijual. Namun kala itu ada satu masalah, karena para mayat mengalami kerusakan organ tubuh, di mana ternyata Pinkman diperintahkan untuk membunuh beberapa pemain ini dengan menembak bagian lutut mereka, atau bagian yang setidaknya merusak organ tubuh. Sehingga dengan begitu mereka dapat mengambil organ mereka. Dan dalam permainan ini, sepertinya kesalahan yang terjadi sekecil apapun dapat ditelusuri. Ketika orang yang bertanggung jawab atas Pinkman, yaitu Frontman, mendapat kabar bahwa kemungkinan Pinkman nomor 11 yang menyebabkan kekacauan itu semua. Dia pun kemudian bertemu dengannya. Ketika Noel masuk ke ruangan, ternyata di antara keduanya memiliki sejarah. Yang mana ternyata 7 tahun yang lalu, kala itu dia mengunjungi Noel di rumah sakit setelah mendengar tentang kisahnya. Akibat Noel yang dapat mengalahkan seluruh tim Korea Utara yang mengejarnya hanya dengan satu senapan sederhana. Jadi kemudian Frontman memutuskan untuk memberinya kesempatan lain dalam hidup, dengan menawarkannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan. Kala itu dia mengatakan padanya untuk tidak menghalangi bisnisnya, yaitu untuk tidak mengonfirmasi pembunuhan. Namun Noel berdalih dia hanya melakukan tugasnya. Akan tetapi Frontman mengatakan, ketika mereka pertama kali memulai, Noel berkata dia akan melakukan apa saja untuk menemukan anaknya yang ditinggalkan di Korea. 그럴 수만 있다면 시키는 건 뭐든지 하겠다고. 어차피 죽을 놈들이야. 게 없으시면 이만 돌아가겠습니다. Kembali ke barak. Sementara itu mereka yang memilih untuk mengakhiri permainan sedikit terkejut dengan hasilnya. Di mana pemain nomor 1, yaitu Frontman yang membuat keputusan, berjalan mendekati Gi-hun dan berkata, "Kamu adalah alasan mengapa aku benar-benar memilih untuk melanjutkan permainan. Karena Gi-hun tahu apa yang selanjutnya akan terjadi." Dengan pernyataan nomor 1 sontak menarik perhatian sebagian dari mereka, dan mereka kemudian mengelilingi Gi-hun. Karena mereka ingin tahu permainan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gi-hun kemudian menjelaskan bahwa permainan kedua adalah dalgona, di mana ada 4 bentuk. Dan yang paling mudah sejauh ini menurutnya adalah bentuk segitiga. Dan yang terpenting bagi Gi-hun adalah mereka semua harus selamat. Tetapi pemain 100, yaitu si orang tua, menginginkan kebalikannya. Kemudian setelahnya mereka pun bubar. Sementara itu Frontman yang masih berpura-pura menjadi peserta dalam permainan itu, kemudian bertanya pada Gi-hun mengenai mengapa dia kembali jika dia menang. Gi-hun memberitahukan bahwa menurutnya uang yang dimilikinya adalah uang haram. Gi-hun pun mengkritik nomor 1 karena memilih X alih-alih 0, yang akan membuat mereka semua bebas. Namun di sini Frontman mulai membela keputusannya dengan berkata, jika dia menekan X, maka mereka semua pulang. Dia pun balik bertanya, apakah menurut Gi-hun semua orang akan menghargai keputusan itu dengan uang sebanyak itu? Dan tentunya itu tidak. Kala itu pemain 388 bernama Daeho, yang merupakan mantan marinir mendatangi mereka untuk bergabung dengan mereka sebagai tim. Setelahnya keempat orang itu mendiskusikan bagaimana mereka akan bekerja sama dan menyelesaikan permainan. Sementara Thanos dan anteknya masih mencoba menggertak pemain 333. Setelah apa yang dia lakukan dengan skema kripto, kemudian Thanos mulai menghajar pemain 333 habis-habisan. 여기까지 기어들어온 주제에 어디다 대고 훈계질이야? 뭐라 그랬네? 잠깐만! Namun kemudian dia dihentikan oleh pemain nomor 1. Atas tindakannya itu, pemain nomor 1 pun mendapatkan apresiasi dari semua orang. Dan dari itu, Frontman memutuskan berteman dengan Gi-hun. Dia pun menghampirinya dan meminta maaf atas tindakannya sebelumnya, tentang memberikan suara untuk melanjutkan permainan. Lalu dia bercerita kisah tentang mengapa dia ada di sana. Dan itu semua karena dia memiliki istri yang sakit parah, karena hal itu dia harus membayar tagihan medis. Dari cerita itu membuat Gi-hun memahami mengapa pemain nomor 1 tetap bertahan di permainan itu. Pada keesokan paginya, semua orang terbangun dengan alunan musik klasik yang sama. Sementara pemain 333 terbangun dengan wajah bonyok karena dipukuli. Dikala itu dia pun terkejut karena mengenal seseorang dalam permainan ini. Dia adalah pemain 222, namanya Junhee. Dan ternyata dia sedang mengandung bayi pemain 333. Dia lalu menanyakan mengapa Junhee tidak melakukan aborsi. Akan tetapi Junhee hanya mengabaikannya. Junhee mengatakan bahwa dia senekat itu karena setidaknya dia dapat melangkah lebih jauh.
supaya bisa mendapatkan cukup uang untuk membesarkan bayi mereka tanpa bantuannya. Namun Lee juga merasa bersalah karena Junhee sedang mengandung anak mereka. Akan tetapi Junhee berkata bahwa dia tidak menginginkan bantuannya. Singkatnya, semua pemain pun bersiap untuk bermain. Mereka semua berasumsi itu akan menjadi permainan di mana mereka harus menjilati dalgona. Dan semua orang pun dengan tenang akan memilih bentuk segitiga. Tetapi ketika mereka masuk ke arena, itu sama sekali bukan arena dalgona seperti game sebelumnya. Nah, awalnya saat mereka masuk ke arena, karena permainan itu bukan dalgona, beberapa orang kemudian mulai mengejek Gi-hun. Akan tetapi, dia juga sama bingungnya dengan yang lain. Yang mana itu adalah permainan yang sama sekali baru dan belum pernah dilihat Gi-hun sebelumnya. Dan permainan itu adalah lomba lari estafet, yang mana semua orang harus dibagi menjadi 5 orang dalam satu tim. Mereka kemudian akan diborgol bersama-sama di pergelangan kaki, jadi mereka pun harus bekerja sama sebagai tim. Kemudian setiap anggota tim harus menyelesaikan permainan anak-anak yang berbeda. Namun mereka harus menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Dan jika mereka tidak menyelesaikannya, ya, kita semua tahu apa yang terjadi. Mereka kemudian harus segera mulai memilih tim, sementara tim Gi-hun terdiri dari Junbae, si marinir, dan tentu saja frontman. Mereka pun hanya membutuhkan 1 orang lagi, di mana mereka kemudian memutuskan untuk mengajak Junhee, pemain 222, yang sedang hamil. Yang mana itu adalah strategi yang berani bagi mereka, akan tetapi Gi-hun tidak mempermasalahkannya karena dia berusaha melindungi semua orang. Sementara Thanos memilih timnya dengan mengajak pemain 120. Sementara itu, wanita trans kesulitan dalam menemukan rekan setim. Tetapi dia akhirnya menemukan pemain nomor 95 dan bergabung bersama dengan pemain ibu serta anak. Dan kemudian seorang peramal gila yang berpikir bahwa dia dapat meramal masa depan mengajukan diri untuk bergabung. Hingga semua orang pun dapat menemukan tim mereka masing-masing. Setiap tim kemudian mulai memutuskan permainan apa yang akan dimainkan setiap pemain. Yang mana sebagian besar pemain belum pernah memainkan permainan itu selama bertahun-tahun lamanya. Jadi mereka pun memastikan bahwa mereka bermain sesuai kemampuan mereka. Setelah memutuskan permainan apa yang akan dimainkan masing-masing pemain, permainan pun kemudian dimulai. Namun kemudian semua orang segera menyadari bahwa permainan ini akan menjadi permainan yang akan jauh lebih sulit daripada yang mereka sadari. Dan ketika waktu menunjukkan angka 0 untuk 2 tim pertama, mereka pun menjadi ketakutan. Dan ini jelas merupakan momen yang sangat mengejutkan bagi semua orang. 45번, 178번, 189번. Dan kemudian berikutnya adalah tim wanita trans.